Yang terkasih para pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali bersama dalam Lentera Dhamma bersama saya Fani Ho. Terimalah salam dari kami berdua, yaitu Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Lentera Dhamma. Kami harapkan kabar dari Bapak Ibu pemirsa di rumah selalu sehat walafiat dan penuh dengan sukacita. Pada hari ini berbahagia sekali telah hadir bersama dengan kami Hancu Nelly Suciadi SEMM yang akan membahas dan sharing bersama kita semuanya tentang bahagia membersihkan sampah batin. Hancu Nelly, gimana kabarnya? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih hari ini sudah ingin berbagi bersama dengan kami dalam Lentera Dhamma ini. Yang membuat saya sangat penasaran sekali, yaitu bahagia membersihkan sampah batin. Yang ingin saya tanyakan itu sampah batin itu seperti apa ya? Bagaimana cara membersihkannya, Hancu Nelly? Ya, silakan. Terima kasih ya Ibu Fani. Baik, saudara-saudara, saudara sekalian, kita sama-sama belajar ya. Kita mempelajari Dharma tentu memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana supaya kita bisa hidup lebih bahagia bersama dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kadangkala justru dalam kehidupan kita sehari-hari berinteraksi dengan orang, malah kita merasakan mungkin perasaan yang tidak damai atau perasaan gejolak dalam batin sendiri, di mana mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Nah, sebetulnya sebagai seorang pembina diri, ya, sebagai umat yang beragama, kita tahu bahwa tujuan kita dalam mempelajari Dharma kah, ataupun di dalam kita memahami kebenaran, tujuannya tidak lain adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Loh, apa sih yang kita mau perbaiki dari diri kita dan kenapa kita harus perbaiki, gitu kan? Nah, jadi ketidakbahagiaan dan segala macam bentuk permasalahan yang ada di dunia ini dalam kehidupan kita sebenarnya itu tidak terlepas dari kondisi batin kita. Kondisi batin yang menentukan apakah hati kita merasa bahagia atau tidak. Ya, nah batin itu kan adalah pikiran dan perasaan. Nah, hari ini kita sama-sama ingin belajar tentang adanya sampah-sampah yang ada dalam diri sehingga membuat kita ini menjadi tidak bahagia. Ciri-cirinya mungkin bisa timbul perasaan seperti gelisah, ya, atau ada perasaan benci, perasaan iri, perasaan yang membuat kita ini tidak tenang. Nah, sebenarnya kalau kita mau amati ya, Bu Fani, kita pasti menyadari bahwa sebetulnya segala macam bentuk ketidakbahagiaan itu bersumber dari hati sendiri. Nah, karena hati yang menentukan segalanya, pikiran kita, perasaan kita itu yang menentukan apa yang kita rasakan. Dan kebanyakan orang kalau merasa tidak tenang atau tidak bahagia, kadang melihat bahwa sumbernya itu dari orang lain. Kita menganggap bahwa oh iya karena orang lain mungkin yang kurang perhatian atau orang lain yang kurang memahami kita dan sebagainya. Padahal sebetulnya memang tidak ada orang yang benar-benar bisa sungguh-sungguh memahami kita. Nah, sumber dari kegelisahan, sumber dari ketidakbahagiaan itu adalah karena sampah batin yang ada dalam diri kita. Nah, ini perlu kita sama-sama belajar sampah batin itu apa sih? Jadi sampah batin itu adalah segala bentuk pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan nurani kita. Artinya yang tidak sesuai dengan kebaikan atau tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, itu adalah sampah batin. Sampah batin itu bisa kita rasakan dengan munculnya pikiran-pikiran atau perasaan yang negatif. Misalnya iri hati, kebencian, ya, keserakahan. Nah, akhirnya membuat kita itu menjadi tidak bahagia. Ya, kalau hati kita penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebaikan, pikiran-pikiran yang positif, ya kita tidak mungkin merasa tidak bahagia ya. Iya, kalau kita lihat apalagi namanya orang-orang yang hidupnya sederhana, pikirannya juga simple, ya, asalkan bisa menjaga hati selalu tetap bahagia, kita lihat
hidupnya akan selalu penuh dengan sukacita. Sementara kalau orang yang, waduh, meskipun sudah serba berkecukupan, tidak ada kekurangan apa-apa gitu kan, tapi kita lihat kalau di di dokter di psikiater gitu ya. Nah itu kan antri orang untuk karena masalah kejiwaan, tidur tidak tenang, ya harus minum obat dan segala macam. Nah itu kan semuanya adalah karena pikiran atau perasaan kita gitu. Nah meskipun kita punya semuanya, tapi kalau hati kita tidak tenang, batin kita juga tidak damai, meskipun kita punya semuanya, kita juga tidak bisa bahagia. Padahal tujuan hidup kita kan mau bahagia kan? Betul Bu Nel. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena banyaknya sampah batin yang ada dalam diri kita, yang sebetulnya itu yang menjadi tanggung jawab tugas kita untuk kita sendiri bersihkan. Jadi ketika muncul misalnya pikiran iri, benci, nah itu kan tanggung jawab siapa? Itu terjadinya kan dalam diri kita. Jadi bukan karena perlakuan orang, bukan juga karena segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Sebenarnya semuanya itu terjadi dalam pikiran kita sendiri. Cara kita berpikir, cara kita memahami atau memandang satu masalah, sehingga itu menyebabkan banyak kotoran-kotoran yang ada dalam batin kita. Karena juga begini, biasanya kan kita suka menilai. Kita paling pinter kalau menilai orang lain. Benar sekali ya Bu. Ya, kalau kita lihat misalnya, ya ini orang kayak gini ya, ini orang kok begitu ya, ini orang seperti itu ya, kita pintar sekali ya, kita menilai dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Lalu kita muncullah perasaan suka ataupun tidak suka. Saya suka gayanya seperti ini, yang saya tidak suka seperti ini. Jadi fokus kita itu banyak hal-hal yang demikian yang ada berada di luar diri kita. Tanpa kita sadari sebetulnya karena hal-hal begitu membuat pikiran-pikiran kita itu ikut terganggu sebetulnya. Jadi batin kita juga ikut terkotori gitu ya, ternoda. Makanya sering-sering untuk merefleksi, nah ini salah satu cara ya mungkin ya. Jadi kita sedang memahami bahwa sampah batin itu adalah pikiran atau perasaan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan kebajikan. Nah itu jadi dia akan memberikan sinyal, dia akan membuat hati kita itu menjadi tidak tenang. Jadi ketika kita merasa tidak tenang, kita tidak damai, padahal tidak ada apa-apa. Ya, orang-orang baik-baik saja, lingkungan kita juga biasa-biasa saja. Tapi kenapa kita tidak damai, kita tidak bahagia? Ya, artinya hidup itu tidak bergairah, tidak semangat. Bahkan kadang kita melihat orang lain yang baik pun kita bisa iri, kita bisa cemburu gitu kan. Padahal seharusnya kalau kita melihat kebaikan orang, kita harusnya ikut berbahagia. Tapi kenyataannya kita malah merasa apalagi namanya tidak bahagia. Nah itu sampah batin, sampah batin. Kalau Sang Buddha mengatakan manusia itu punya 3 racun, ya, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, gitu. Nah kita kadang tidak merasa bahwa diri kita bodoh, gitu. Apa sih ciri-ciri orang yang bodoh? Ciri-ciri orang yang bodoh itu bisa dilihat ketika dia tidak berbahagia melihat orang lain bahagia. Gitu kan? Nah, jadi ini adalah kekotoran batin. Kekotoran batin ini perlu kita selesaikan karena dia ada dalam diri kita. Dan dia sangat dekat dengan diri kita. Ketika sampah batin ini tidak diselesaikan, maka kita tidak mungkin bahagia. Kita akan selalu hidup dalam kekhawatiran, hidup di dalam sifat-sifat yang tidak baik, hati dan pikiran kita yang tidak tenang. Padahal sebetulnya kalau kita mau pikir ya, ketika muncul pikiran yang tidak baik itu, yang tahu ya cuma kita sendiri. Betul. Kita sendiri yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi kita mau menderita, kita mau susah, kita mau sedih, kita iri kepada orang, kita benci kepada orang, ya kita sendiri yang tahu. Nah, kita sendiri yang tahu dan kita juga yang merasakan, menerima akibatnya. Akibatnya adalah itu, kayaknya kita bisa tidurnya tidak tenang gitu. Nah, cuman sekarang mungkin kita akan berpikir setelah kita mengetahui bahwa oh ya ini sampah batin. Kalau saya tidak bahagia, ya ada sinyal yang memberitahukan saya tidak bahagia, saya tidak tenang, saya tidak damai. Berarti ada
kekotoran dalam batin kita, ya. Karena kita tahu sebetulnya setiap orang itu dilahirkan sebenarnya kan suci ya, bersih ya. Nah, kenapa bisa kita dalam kehidupan kita sehari-hari bisa muncul berbagai macam polemik ya, yang membuat kita itu semakin hari orang bilang orang dewasa itu karena semakin pinternya ya tidak lagi sebahagia anak kecil. Iya. Anak kecil begitu polos. Nah, itu yang kita bilang bersih suci gitu kan, tidak ternoda gitu. Jadi dunia ini membuat kita menjadi semakin pinter, tapi kita menjadi semakin tidak bahagia. Nah, karena apa? Karena kita semakin jauh dari diri kita. Kita selalu hanya melihat keluar dari diri kita. Nah, sampah batin ini kalau kita tidak selesaikan, maka otomatis ya kita hanya sibuk untuk hal-hal yang ada di luar diri. Sibuk untuk hal-hal yang ada di luar diri yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu kan ada di dalam diri kita. Nah, cuma kan jadi pertanyaannya gimana caranya kita menyelesaikan sampah batin itu. Bagaimana caranya Bu Nel? Iya, kalau baju kan bisa kita pakai Risol gitu ya. Iya, pakai deterjen gitu. Piring yang kotor bisa dicuci dengan sabun. Ya. Tapi batin ini gimana caranya? Nah, kalau kita lihat barang yang tidak rapi ya, kita tahu oh itu kotor, kita bersihkan, kita ngambil sapu. Kursinya bengkok, kita rapikan, kita bisa luruskan. Iya, kalau dia ada fisik ya berbentuk. Nah, kalau hati, bagaimana kita bersihkan? Nah, padahal hati itu harus selalu dibersihkan. Bayangkan jadi hati kita itu tempat bersemayamnya jiwa kita, kalau kita mau bilang ya. Jadi pikiran, perasaan itu dia kan bersemayam begitu di dalam diri kita. Nah, kalau rumah itu tidak bersih, pasti penghuninya tidak nyaman. Dan pasti sakit gitu. Nah, kita juga begitu. Kalau pikiran dan perasaan kita itu yang kita bilang batin itu pikiran dan perasaan. Jadi kalau pikiran dan perasaan kita itu tidak sehat, ya banyak sampahnya, kotor, maka otomatis kita akan mengalami gejala. Ya, kalau dia makin hari makin parah, ya bisa jadi tidak bisa dipungkiri kalau misalnya seorang mengalami sakit jiwa mungkin gitu ya. Nah, ini yang mungkin dikatakan sakit jiwa karena stres, depresi segala macam. Nah, itu kan penyebabnya adalah karena kondisi batin yang tidak dibersihkan. Apakah kita bisa lepas dari kondisi batin atau pikiran-pikiran yang kotor? Sama seperti rumah kita tidak bisa menghalangi debu yang masuk. Ya, betul sekali. Dia akan masuk gitu. Tapi karena kita bersihkan setiap hari, maka dia akan tetap terjaga, tetap bersih. Sama juga dengan batin kita. Kita setiap hari menghadapi manusia, menghadapi orang, ya, menghadapi berbagai macam kondisi. Jadi ada yang lancar, ada yang menghambat, suka duka lah kehidupan kita. Ya, tentu saja ini akan mempengaruhi kondisi batin kita. Jadi bisa saja membuat mental kita naik turun. Nah, jadi yang perlu kita tahu adalah cara untuk membersihkannya, gitu. Karena kita tidak bisa terhindar dari itu, karena kita berada di dunia, ya kan? Dimana dunia ini penuh dengan pro kontra, penuh dengan dualisme, yang penuh dengan hal-hal boleh yang kita suka ataupun kita tidak suka. Nah, jadi kita perlu tahu yang penting adalah cara untuk membersihkan batin kita agar bisa tetap terjaga dan tetap bersih. Itu caranya apa? Jadi seseorang yang memiliki kondisi batin yang sehat, pertama dia harus punya satu kemampuan yang namanya merefleksi diri. Kemampuan untuk kontemplasi, kemampuan untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, itu yang kita katakan dengan kesadaran diri. Jadi seseorang yang punya daya refleksi atau introspeksi diri yang tinggi, maka dia akan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Ketika kesadarannya itu tinggi, maka dia bisa melihat dan memahami setiap pikiran, niat, perasaan yang muncul dalam dirinya. Ketika dia sudah menyadari pikiran dan perasaan yang muncul dalam dirinya, barulah dia tidak mudah dikendalikan oleh berbagai macam kondisi batin yang muncul dan tenggelam, gitu. Seperti itu Bu Fani. Jadi kemampuan untuk merefleksi diri, memahami diri, itu adalah cara kita untuk membersihkan batin kita. Jadi kemampuan ini yang harus kita perjuangkan ya Bu Nel ya. Kita harus berjuang di sana, kita harus mengasah dia, kita harus meningkatkan dia. Karena
tahu ya Bu Nel, kita ini manusia yang sangat lemah. Ya. Bener enggak? Hadapi satu masalah itu sudah bisa membuat kita kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas ya kan? Iya. Ada masalah kita gampang emosi, ada masalah kita gampang khawatir yang berlebihan. Betul. Jadi kemampuan inilah yang harus kita tingkatkan ya Bu Nel ya. Betul. Cuma untuk bisa memaintenance ceritanya gitu. Ya, untuk bisa menjaga kesadaran ini tetap ada itu bagaimana? Nah, jadi pikiran dan perasaan itu sebenarnya sama seperti fisik kita, ya, jasmani kita. Jadi untuk mendapatkan satu otot yang kuat, nah kita itu butuh latihan, ya. Jadi untuk fisik kita kalau mau sehat saja kita butuh olahraga. Benar. Ya, kita harus jaga, kita harus latih, dan harus latih, ya. Nah, pertama kali kalau kita berolahraga kan kita akan merasa kaku, otot-otot kita sakit, ya, karena tidak terbiasa. Iya. Jadi sebetulnya perjalanan hidup, ya, dari semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari, baik itu di dalam wihara ataupun di luar, ya, dalam kita bekerja, dalam kehidupan kita sehari-hari, keseharian kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melatih sebenarnya otot-otot pikiran dan perasaan kita. Iya. Nah, jadi pikiran dan perasaan itu harus selalu dalam kondisi yang terjaga. Nah, jadi kalau kita memahami hal ini, maka kita akan punya sebuah daya atau kemampuan menyadari setiap yang timbul dalam diri kita itu akan lebih kuat. Jadi kita bisa katakan sebagai sensitivitas. Jadi akan lebih sensitif terhadap nurani kita. Bukan sensitif dalam arti sensitif terhadap sikap orang kepada kita. Kita selama ini sensinya sudah ada, tapi sensinya itu sayang, salah tempat. Kita sensinya itu kepada ini, karena yang kita lihat itu selalu keluar. Jadi fokus kita, pikiran kita itu fokusnya kepada orang lain atau yang ada di luar diri. Oh, orang itu kayaknya ngomongin saya ya. Itu orang kok kayaknya gimana gitu ya. Jadi muncullah pikiran-pikiran, kecurigaan-curigaan, segala macam, atau asumsi-asumsi. Nah, asumsi itu kan muncul dalam pikiran kita, padahal apakah benar seperti itu? Belum tentu. Begitu juga dengan kita menilai orang. Apa yang kita nilai ke orang, itu tidak terjadi pada orang itu, tapi terjadi dalam diri kita. Terjadi dalam batin kita, dalam pikiran kita. Orang yang kita nilai itu pun belum tentu dia tahu. Jadi sebenarnya kenyataan dalam hidup itu banyak sebenarnya terjadi, lebih banyak ya, terjadi dalam pikiran. Lebih banyak terjadi dalam perasaan kita. Nah, bagaimana kita menilai, bagaimana kita memandang, itu semuanya akan mempengaruhi kondisi batin kita. Nah, kalau kita ingin berbahagia, maka kita perlu menata. Jadi ini rumah kita sendiri, tempat bersemayamnya diri kita ya diri kita. Ya, pikiran dan perasaan itu ada dalam diri kita, mesti kita jaga. Jadi rumah kita ini harus kita jaga. Sama seperti yang di luar, kalau di luar diri kita perlu rapi gitu ya. Kita lihat apa semuanya bersih dan rapi. Kita tata dengan baik supaya untuk hidup kita jadi lebih baik. Begitu juga dengan batin kita, perlu kita tata, kita rapikan. Ini tidak perlu. Saya berpikir seperti ini, apa manfaatnya? Misalnya saya muncul contoh pikiran yang tidak baik, misalnya iri hati, ya, atau kecemburuan, atau pikiran yang tidak baik lah. Semua pikiran negatif itu kan sebenarnya tidak ada manfaatnya, gitu. Nah, ketika muncul pikiran itu, kadang kan kita tidak inginkan. Dia muncul begitu saja, ya, karena mungkin pernah ada suatu masalah dengan orang tertentu yang membuat kita itu merasa benci mungkin dengan orang-orang tertentu, gitu ya. Sehingga kalau kita timbul kebencian kepada seseorang, maka semua yang ada pada diri orang itu kita tidak suka, ya, semuanya salah. Ya. Sama dalam keluarga juga begitu, ya. Nah, ini yang perlu kita refleksi, kita mandang ke dalam diri. Jadi alihkan fokus kita tidak lagi ke diri orang lain. Ya, orang lain tidak bisa kita atur, kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, dengan begitu kalau kita bisa alihkan ke dalam diri kita, baru kita bisa bersihkan ya kekotoran-kekotoran yang ada dalam diri kita. Nah, mungkin kita pikir, apakah ini penting? Iya toh? Ngapain? Kenapa saya harus begitu? Nah, ini karena kita sudah terlalu sering untuk urusin orang, sudah terlalu sering ya melihat dan menilai orang lain, kita sebetulnya kurang sekali menilai diri sendiri. Padahal menilai diri sendiri itu jauh lebih penting daripada kita menilai orang lain. Kan bukannya kita hidup itu kan kita ingin mengalami pertumbuhan mental spiritual yang semakin hari semakin baik. Karena ini erat kaitannya dengan kebahagiaan hidup.
kebahagiaan hidup seorang itu sangat ditentukan dengan kondisi batinnya, kondisi mentalnya. Nah, kondisi mental dan batin seseorang itu sangat ditentukan oleh kemampuannya menilai, melihat dirinya sendiri. Sehingga dengan kita memahami diri kita, baru kita bisa membersihkan, oh ini nggak perlu, untuk apa ya, untuk apa pikiran-pikiran yang seperti ini. Cuman karena kita manusia yang lemah, kita kadang nggak bisa mengontrol ya. Jadilah itu yang tadi Bu Fani sampaikan, kita jadi emosi, ya kita jadi benci, kita jadi nggak suka gitu. Nah ini kan sebenarnya tanda, oh iya berarti kadar kesehatan mental saya itu hanya segini gitu kan. Ya berarti kita ini seakan-akan orang mungkin menilai kita, wah orang ini kok baik ya. Baik, mungkin apakah semua orang melakukan perbuatan baik itu berarti dia sudah baik begitu? Belum tentu. Iya. Ya, bisa saja dia melakukan perbuatan baik ya hanya untuk maksudnya supaya orang lihat dia baik gitu kan. Tapi yang paling memahami diri kita ya diri kita sendiri. Apakah sungguh-sungguh kita baik? Seberapa banyak diri kita itu sudah penuh dengan hal-hal positif? Kita saja yang tahu. Kita mungkin misalnya iri dengan orang lain tak tahu. Tapi diri kita sendiri tahu. Kita benci orang lain nggak tahu, tapi kita tahu. Tapi di luar sana kita kelihatan baik. Kita kelihatan baik, gitu kan? Padahal sebenarnya kan pada akhirnya kita kan harus menghadapi diri kita sendiri. Kita harus menghadapi diri kita sendiri. Nah, sampai pada akhir dari kehidupan kita pun kita dengan kondisi batin seperti apa, jiwa seperti apa, itu kan yang kita bawa sampai untuk setiap kehidupan yang selanjutnya. Nah, kita Buddha kan sangat meyakini bahwa setiap kehidupan itu ya itu akan bagaimana kehidupan yang akan datang itu sangat tergantung bagaimana kondisi batin seseorang sebelumnya. Apakah dia berbahagia atau tidak? Ya, kalau dia bahagia maka dia akan selanjutnya akan semakin bahagia dan semakin bahagia. Dia akan lahir lagi di alam yang lebih bahagia dan lebih bahagia. Begitu. Nah, jadi kita membina diri kita menjalankan dharma, tujuannya kan untuk bahagia. Kenapa mau bahagia? Ya karena dengan bahagia baru kita bisa melakukan banyak kebaikan. Nah kalau kita melakukan kebaikan lalu kita tidak bahagia, lalu yang muncul mungkin malah semakin ego, semakin serakah, semakin apa itu namanya, semakin hanya sekedar mencari popularitas, mencari nama dan kedudukan. Bukankah itu sudah menyalahi? Artinya kita sudah keluar dari jalur sesungguhnya kita mau mengamalkan kebajikan itu sendiri. Karena kebajikan itu sebetulnya ada dalam diri. Nah kita kalau di dalam Buddhisme Maitreya sangat jelas membedakan ya antara pahala yang ada di luar diri dengan kebajikan diri. Nah makanya dalam bahasa Mandarin itu ada namanya kongte. Kongte. Nah kong itu jasa. Jasa artinya apa yang bisa kita bantu orang. Nah, itu jasa yang kita berikan ya berjasa kepada orang lain. Itu kan perbuatan yang ada di luar diri. Tapi harus diimbangi dengan te. Te itu adalah kebajikan. Kebajikan itu adalah pribadi yang baik, mental yang baik, batin yang bersih, yang bebas dari segala macam sifat-sifat yang negatif. Gitu. Iya, benar sekali ya Bu Nel ya. Terima kasih sekali atas sharingnya yang begitu indah kepada kita semua pada hari ini. Semoga bahagia membersihkan sampah batin ini menjadi sebuah latihan, menjadi sebuah perjuangan kita bersama untuk menjadi manusia seutuhnya yang penuh dengan kesehatan mental yang positif, kemudian penuh dengan kesukacitaan dalam batin kita. Dan semoga sharing pada hari ini memberikan manfaat yang sangat berguna, yang sangat indah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pemirsa, sebagai penutup kita akan mendengarkan tembang Maitreya yang akan dibawakan oleh kedua adik kita yang terkasih, yaitu Angela Kelly G. Francis dan Griffith Wellington yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Damai Selalu. Dan jangan lupa pemirsa yang terkasih, saksikan terus Lentera Dharma di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Terimalah salam dari kami berdua. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Mentari sinar embun pagi.
semesta di jiwaku, padu hati selamanya. Telaga berkilaukan sinar bulan, semua penjuru satu berpaling rembulan. Kulihat langit yang penuh bintang, harapan hati, damailah dunia, satu keluarga tiada bentang. Allah berikanku segalanya, angin, air, surya, palawija yang berlimpah. Allah anugerahkan kehidupan, satwa dan tumbuhan. Lihatlah panorama nan indah, tiada tara. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Mentari sinari embun pagi, bukalah mata, hiruplah hawa nan sejuk. Bermanis cahaya pagi melangkah, ku di semesta di jiwaku, padu hati selamanya. Telaga berkilaukan sinar bulan, semua penjuru satu bermain rembulan. Kulihat langit yang penuh bintang, harapan hati, damailah dunia, satu keluarga tiada bentang. Allah berikanku segalanya, angin, air, surya,